Turia HKBP Duren Sawit yang kita laksanakan pada hari ini, pagi hari ini. Adapun susunan acara webinar kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, sambutan selamat datang yang sudah berjalan saat ini. Yang kedua, menyanyi dari buku Ende nomor 672. Yang ketiga, doa pembukaan. Yang keempat, pemaparan materi dan sekaligus juga tanya jawab dari Pendeta Dr. Sukanto Limbong. Terus menyanyi dari buku Ende nomor 666. Dan yang terakhir, doa penutup. Dan marilah kita awali acara kita. Kita menyanyi dari buku Ende nomor 672. Untuk doa pembukaan kami mohon nanti Amang Pendeta Uluan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 672. Tunggu dong si tutu. Bentar ya, saya share. Musiknya gimana ini? Iya, ini saya lagi mau share. Halo? Ya? Ya. Tunggu dong si tutulamu atau di pasar itu yang ada dong pikir mana lepatahe biru saya berdoa mai alani Tuhan nalos na tuo Debatan dumarni danani ulang manang nadong marboleh. Ya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di sorga, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan penuh sukacita melanjutkan hari-hari kehidupan kami, meskipun kami sekarang berada di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih penyertaan Tuhan atas hidup kami semuanya. Kami boleh hadir di ruangan Zoom ini untuk bersama-sama mengikuti webinar seksi sending. Kiranya apa yang kami akan dengarkan pada hari ini Tuhan boleh terus menyemangati kami untuk menyampaikan berita Injil, kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini, meskipun kami berada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kuatkan kami semua, berikan kami hati yang gembira, pikiran yang tenang, dan selalu melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini, supaya kami boleh menyampaikan juga kebaikan Tuhan kepada semua orang di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau menghantarkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong, yang akan menjadi narasumber di tengah-tengah webinar ini. Berkati hamba-Mu ini, Kau berikan hikmat farifat dari surga, sehingga apa yang beliau sampaikan di tengah-tengah webinar ini boleh membangun keimanan kami dan menyemangati kami untuk boleh terus menyampaikan pesan Injil di tengah-tengah dunia ini secara khusus di era postmodernisme. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kegiatan ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kiranya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Amang Robin bisa dilanjutkan. Robin buka mic-nya, Mang. Amang Robin mic-nya dibuka, Amang. Baik, kita akan masuk ke pemaparan materi. Namun sebelumnya kami sampaikan dulu ucapan selamat datang kepada Pendeta Dr. Sukamto Limbong. Selamat datang, Amang. Amang Pendeta Limbong. Terima kasih, Amang. Terima kasih. Jadi puji Tuhan. Jadi sedikit kami bacakan ya kurikulum vitae singkat dari Amang Limbong ini ya. Amang ini lahir di Peabang, Pusuk Buhit 5 Juli tahun 1979. Jadi masih sangat muda sekali, masih kepala 4 ya Amang ya. Beliau melayani ya ditahbiskan menjadi pendeta tanggal 25 Juli tahun 2004 dan melayani ya pernah melayani di HKBP Perdamaian Nangro Aceh Darussalam, kemudian juga di HKBP Kebayoran Lama tahun 2004 sampai 2011 dan juga melayani di Huriat di Hatopan ya di kantor pusat ya. Dan saat ini beliau ini melayani sebagai dosen di kampus STT HKBP Pematang Siantar, sekaligus juga menjadi ketua pasca sarjana STT HKBP Pematang Siantar. Pengalaman organisasi sudah banyak sekali ya, organisasi kemasyarakatan, dan yang sangat-sangat membuat kita ya cukup terharu ya. Beliau ini juga melayani ya di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, pernah sebagai pendamping anak pemulung di Bantar Gebang dan juga pendamping rumah belajar bahasa Inggris gratis di Pusuk Buhit Samosir ya. Dan beliau juga telah memiliki cukup banyak buku ya. Ada sekitar 16 buku. Ya, salah satunya liturgi dalam perayaan gerejawi pertama dan kedua. Jadi luar biasa. Kita bersyukur Amang Pendeta Dr. Sukamto Limbong berkenan menjadi narasumber kita pada kesempatan hari ini. Biarlah apa yang kita dengarkan dari pemaparan beliau, kita memperoleh banyak hal dalam meningkatkan iman percaya kita sebagai umat Kristiani. Untuk itu kepada Amang Pendeta Dr. Sukamto Limbong, kurang lebih 1,5 jam ke depan kami serahkan waktu sepenuhnya. Terima kasih, kami serahkan kepada Amang Pendeta Dr. Sukamto Limbong. Mau lihat di Amang Situan Nami, Amang Situan Robin Siahan, Ketua Dewan Marturia, Naung Pasaton Partikianon, Markite melalui pimpinan Nihuriata, Amang Uluan, hormati Ami, Abang Nami, Amang Padita Japati Nabi Tupulu, Dohot Ina Nami, Kakak di Soninang di Sudi pengurus ni seksi sending Dohot Hamua Manami Nanami Parhalado, Jalana Tung Masai Totong, Wahaulongi Hami, Upar Sangapi Hami, Hamua Manami Nanami Ruas Yuria Saluna. Di Partikianon Pasaton Nami Tabe Sian STT HKBP, Sian Parasamean di HKBP di Siantar, Jala Totong Mahita di Pangaramotion di Tuhata di tengah-tengah di pandemi COVID-19 na masa nuaing di Humalianta. Domu tu goko do jojo na pinasa muna nunga upara di Hami di Son Sautik Hatorangan. Namar domu tu pekabaran Injil pada masa postmodernisme. Era yang kita sebut dengan era postmodernis, ada pertanyaan utama. Apakah penginjilan masih relevan? Metodenya, cara-caranya, polanya, dan yang lain-lainnya.
na tapadumu tulu pangalaho parjulo postmodernisme secara umum na paduahon salah satu kendaraan na ima revolusi industri 4.0 do saganari na so tarsirang siya kita waing ima normal yang baru ima alani pakorhon ni COVID-10 siyaw. Lima na parjulo buah-buah patujulo di kita. Alani ngok mahita tu ojahan ni turpuk. Laho manakasi manigati hinarikot hinaargani pamaritaw ni barita nauli di Yesaya 52 ayat 7. Idok songonon di bahasa Indonesia ujaho di kita. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Perjulu sali macai apresiasi yang sangat besar kepada tim atau seksi sending yang memilih ayat ini. Karena ayat ini dibuka dengan sada sian hamoraon ni postmodernisme. Betapa indahnya kelihatan. How beautiful. Itu salah satu todini postmodernisme. Jadi molona jolo na utama benar yang datang era modernisme ditawarkan baik, benar dan baik, tapi postmodernisme kondisi donatului benar, baik dan menarik, beautiful. Ido gagasan na sangat sederhana jo patorangon taringo tutod dini postmodernisme. Maka kalau ayat ini dibuka dengan satu kalimat awal yang sangat menarik, betapa indahnya kelihatan bahwa memang postmodernisme itu sebenarnya sedang menjanjikan satu keindahan yang baru dalam cara kita menjalani kehidupan. Di samping ada banyak keburukan, ada banyak kemurungan yang terjadi, ada banyak sisi negatifnya, tetapi kita belajar mulai dari yang positif. Betapa indahnya kelihatan. Amang inang, bagaimana kemudian Alkitab itu dipelajari, digumuli, bahkan diberitakan dengan sangat beautiful. Pertama, todini postmodernisme, roh dari zaman ini, mendorong bahkan kemudian memaksa kita bahwa semua teks yang ada di dalam Alkitab tidak dapat dipisah dari konteks dan dari teks-teks yang lain. Sehingga sebuah ayat dengan postmodernis ini tidak boleh dicabut dari akarnya, dari latar belakang yang menciptakan dan mengadakannya. Contoh, molo merbedai ma anak kota, misalnya rotamue, datang tamu dikatakan, ibu bilang, nak jangan berisik, ada tulang. Tapi kemudian anak ini makin ribut. Lalu datanglah orang tua ini, si mama. Nah, teruskan katanya. Sebenarnya kalau kita lihat konteksnya adalah hentikan. Tapi kalimat yang dipakai apa? Teruskan. Sehingga gestur daripada ayat itu berbeda dari apa yang diucapkan. Disebut teruskan, tapi bukan berarti mengizinkan itu dilanjutkan, tetapi dia menghendaki pertengkaran itu segera berakhir. Kan ada teks, ada konteksnya, ada ayatnya, ada situasi yang
mempengaruhinya. Jadi kalau di COVID-19 ini dikit-dikit orang menghubungkan akhir zaman yang disebut di Petrus, yang disebut di Keluaran, dan yang lain-lain, kita di zaman postmodernis ini tidak mudah lagi menerima yang begitu-begitu karena ia harus selalu sejalan dengan konteksnya. Jadi seorang anak pernah bertanya, asa umura di kita mengatusi postmodernisme sautik mapinatora. Ada seorang anak, dia melihat ada tentara yang sedang lewat di jalan depan rumahnya. Lalu anak ini bertanya, "Mak, apa itu?" Karena dilihat tentara ini bawa senjata. "Apa itu senjata?" Katanya, "Ya untuk perang, Nak." "Oh, jadi itu dipakai buat berperang?" "Iya," kata mamanya ini. "Mak, tadi kuliah ada tentara membawa senjata." "Iya, nggak apa-apa, itu bagus, Nak. Tapi kan kita tidak perang. Kenapa harus bawa senjata?" Nah, itulah cara-cara orang berpikir di tengah-tengah situasi yang kita sebut postmodernisme ini. Sehingga ayat-ayat Alkitab itu harus terbentuk menjadi sebuah jaringan daripada teks dan konteks. Saya sengaja memberikan ini di awal supaya kita masih segar dapat dulu menerima. Nanti yang ringan-ringannya, Amangina, kita teori yang paling dasar dulu. Maka kemudian dengan kita melihat Alkitab, kita dituntun untuk menolak ide kesatuan atau kesamaan. Tetapi di sisi yang lain kita diberi kesempatan untuk menerima keragaman dan kepelbagaian. Seperti itu jiwa yang positif dari postmodernisme ini. Sehingga perbedaan dirayakan dengan menolak kesamaan. Sehingga dekonstruksi salah satu tema utama daripada postmodernisme itu sendiri. Artinya begini, kita lihat dalam hal yang sangat lebih sederhana. Maka wajah penginjilan selalu menjadi wajah perlawanan yang memiliki semangat pembebasan. Wajah misi kita menjadi wajah yang liberatif, yang selalu membebaskan, menolong, memerdekakan orang. Itulah era penginjilan kita saat ini. Bukan mau menggenggam orang, karena pernah sebuah sejarah penginjilan dikatakan waktu Alkitab belum ada di rumah kami, tanah kami masih banyak. Tapi ketika sudah ada Alkitab di rumah kami, tanah kami hilang semua, kata orang Afrika. Karena apa? Penginjilan datang bersama-sama dengan kolonialisme. Penginjilan datang dengan semangat mengambil. Kalau ini tidak membebaskan, itu postmodernis. Sehingga kalau kita lihat di sini, semua ayat firman itu, baik itu termasuk wacana komunitas yang terasing itu dibebaskan. Sehingga penginjilan, teks misi selalu menghadirkan yang tidak mampu hadir. Contoh, mari kita lihat perempuan dalam kisah penciptaan. Jadi, dukon bongot postmodernisme di Portibion, manang bongot Portibion terhadap roh atau jiwa daripada postmodernis itu, maka cara kita memahami Alkitab menjadi berbeda. Cara kami di kampus mengajarkan tafsir sekarang menjadi bergeser. Contoh, mari kita lihat. Saya bacakan untuk kita semua. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Itulah judulnya, itu ayatnya. Sehingga kalau ini dibawa kepada konteksnya, sebenarnya ayat ini mau memberi pesan yang kuat bahwa pernikahan tertua dalam sejarah umat Allah adalah laki-laki meninggalkan ayah dan ibu
bersatu dengan istri. Jadi pernikahan tertua yang diperlihatkan ayat ini adalah maternal. Nah, kita masuk sekarang ke zaman now. Ibu menjadi center. Perempuan dalam rumah tangga, ibu menjadi pusat. Apakah iya? Benar. Benar Bapak Ibu. Itulah semangat liberatifnya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat orang tua, ibu, halak batak madok, molo terhubung Pak Niama, heheat dope rumah tangga, alai molo terhubung Pak Niina, dan hahehea bei. Lapatanda, artinya bahwa perempuan menjadi center, menjadi pusat. Maka orang Batak selalu menyebut bahwa yang menurunkan marga, yang melahirkan marga bukan laki-laki, perempuan Bapak Ibu. Karena sampai hari ini belum ada bapak-bapak yang bisa melahirkan. Tapi dia baik, dikasih marga suaminya. Kalau bukan itu, ya akhirnya lahir marga yang apa yang ibu itu katakan, molotov puido, aidang siobing, situmorang doita inna rupanina inatai, marasing dos Indonesia gicak tutoru. Nah, itulah yang sedang kita lihat dari cara memahami Alkitab. Kalau dulu ini dipahami dengan satu hal, misalnya laki-laki dan perempuan meninggalkan ayah dan ibunya. Tetapi postmodernisme ini mulai menilik ke dalam. Loh, kenapa perempuan yang menjadi pusat? Oh, ternyata perempuan punya banyak kemampuan. Maka zaman now ini melihat perempuan jauh lebih kuat dari laki-laki. COVID-19 memperlihatkan bahwa pejuang COVID itu lebih banyak medis dari kalangan perempuan. Dan memang ibu-ibu itu sangat kuat. Mari kita buktikan betapa kuatnya para nande, ibu-ibu dalam kehidupan ini. Itulah cara melihat postmodernis itu. Pagi-pagi belum bangun anak-anak, si ibu sudah beresin rumah, sarapan dan semuanya. Belum berangkat kerja, ibu itu udah capek duluan. Sampai di jalanan macetnya minta ampun, inang ini, akhirnya nyampe di kantor sudah kelelahan. Kerja sampai jam 4, jam 5, tambah capek. Pulang-pulang ke rumah, ampun-ampun capeknya. Tapi begitu tiba depan rumah, anak itu berkata, "Mama," katanya. Lalu dia letakin helm sama jaketnya, lalu dia gendong anak itu 16 kilo lebih. Kalau ditanya ibu-ibu apa rasanya, capeknya hilang kan Bu? Nah, itu ruang-ruang yang dilihat betapa indahnya kehidupan dari seorang perempuan, ibu di tengah-tengah keluarga itu. Jadi Injil menyentuh hal-hal yang selama ini terabaikan. Disitulah misi bergerak. Melihat sisi-sisi yang mana yang selama ini terabaikan. Lalu kemudian itu dihidupkan. Jadi waktu kami melayani di salah satu gereja, ada namboru saya ikut di Inahanna. Inahanna itu punguannya ibu-ibu yang sudah janda. Jadi dipakai celana besar sekali. Kutanya, namboru, besar kali celanamu itu, kubilang. Jangan datang dia, jangan kencang-kencang ngomongnya Bang. Malu bau, katanya. Kangen sama Mang Boru Munahinan, itunya makanya aku pakai ini, katanya. Oh iya bener ya, pantas ibu jadi lebih kuat. Kalau dia kangen bisa pakai celana suaminya. Jadi kalau ama mabalu, bapak yang jadi duda, mau coba daster. Jangankan ke gereja, cuma nyoba-nyoba di ruang tamu aja, anak-anak sudah telepon, tulang, datanglah dulu tulang. Ngarepok be bapaon, marsahit bapaon, ngai pakai be daster ni inong nahinan. Dia akan begitu. Kenapa? Karena terjadi sesuatu yang tidak nyaman dalam tradisi kita. Nah, maka kalau kita lihat perjalanan daripada arak-arakan postmodernitas itu, ia selalu bertitik tolak pada semangat membebaskan hal-hal yang memang terpenjarakan, terabaikan selama ini. Nah,
Disitulah penginjilan punya ruang. Bagaimana kemudian dia mengangkat hal-hal yang membebaskan banyak orang. Jadi kalau dalam budaya tertentu misalnya perempuan masih begitu dilemahkan, pembacaan, misi, Injil di zaman postmodernis ini harus mengajarkan kita bagaimana kita membebaskan orang secara lebih banyak. Kira-kira seperti itu contohnya Ibu Bapak. Nah, ini masih yang berat dulu, yang kedua. Kita lihat, nanti kita baru masuk ke hal-hal yang lebih ringan. Di sini ada kondisi yang namanya kalau tadi intertekstualitas, ia kemudian mengangkat dan membangun jaringan dari teks terhadap konteks-konteksnya. Sekarang kita bicara tentang krisis legitimasi. Inilah ciri kedua dari postmodernisme. Kisah-kisah yang agung itu didekonstruksi, sehingga tidak ada lagi sistem nilai yang dapat dilegitimasi secara universal. Pertanyaannya, masih mungkinkah meyakini kebenaran yang universal dari Allah itu? Itu pertanyaan kita sekarang. Kalau Ibu Bapak pernah melihat sebuah gambar patung pahlawan revolusi, yang kita pahami selama ini itu terhormat, mulia perjuangannya pahlawan itu, tiba-tiba patung pahlawan revolusi yang ada nunjuk itu loh Ibu Bapak, yang ada nunjuk kan ada patung-patung seperti itu kan. Naiklah anak-anak muda ini ke atas punggungnya patung itu, lalu dia foto sambil hahaha di atas patung itu. Itulah kritik legitimasi tadi. Jadi sesuatu yang dianggap sah kemudian digugat, dipertanyakan. Kita coba misalnya melihat bagaimana ruang penginjilan di postmodernis ini. Kita mulai dengan bertanya kepada Inang Marisi. Boleh diaktifkan, tapi nanti langsung di-off-kan kameranya ya Inang ya. Karena nanti jadi ada suara yang bolak-balik. Inang Marisi Dameria. Boleh diaktifkan speakernya Inang? Nah, kita mulai dengan penginjilan rumah tangga. Inang, siapakah yang pertama kali yang Inang pahami, ketahui jatuh ke dalam dosa? Adam atau Hawa? Yang jatuh ke dalam dosa ya. Iya. Adam. Adam. Baik, terima kasih Nang. Apa ada yang menjawab Hawa? Siapa kira-kira, boleh ditunjukkan tangannya saja, nggak usah speakernya. Oke, Opung Sarah menyebut si Hawa. Inang Gokma menyebut si Hawa. Amang Huta Barat Jesse Victor menyebut si Hawa. Amang Ridwan Nabi Tupulu menyebut si Hawa. Sude dongan ama pasti dodo nota si Hawa doah gitu, karena lebih senang menyalahkan perempuan daripada menyalahkan laki-laki, kan begitu. Nah, mari kita lihat perubahan dunia itu telah membuat orang mulai berpikir, apa iya gitu. Jadi begini, kalau kami di kampus beginilah cara menjelaskan perubahan yang terjadi ini. Mari kita lihat. Nih, Kejadian 3 kan yang menyebut begini, ayat 6 sama ayat 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia, di sini Hawa, mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Hawa yang pertama di sini. Alai molotabereng ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Jadi mata baru terbuka setelah Adam memakannya. Jadi pelanggaran itu sah bukan ketika Hawa, bahasa sepak bola, wasit itu bunyi bukan pas Hawa yang memakannya, tapi ketika sudah Adam yang memakannya. Kenapa? Karena kita lihat
rangkaian ayat ini menyebut bahwa Hawa dicipta kemudian setelah siapa? Adam. Sehingga nadipatihi Jehovah yang diberi perintah itu tidak makan buah itu, tidak melanggar itu adalah Adam. Nah, ketika Hawa memakannya, Adam tidak mencegahnya, membiarkannya, sama seperti Kejadian 4 menjelaskan ayat 7 menjelaskan dosa itu apa. Ketika engkau tahu itu baik, tapi engkau tidak melakukannya, dosa sudah mengintip. Kebalikannya, ketika engkau salah, engkau tidak menegurnya, dosa sudah mengintip. Maka ketika Adam membiarkannya, maka kemudian Hawa memakannya. Hawa memakan dan Adam membiarkan, maka kedua mata mereka menjadi terbuka. Maka di perjanjian baru selalu disebut dosa-dosa Adam, tidak disebut dosa Hawa. Nah, seperti itulah yang kita lihat perubahan yang terjadi dengan dunia yang berubah itu. Jadi orang memahami Alkitab, orang memahami firman Allah dengan postmodernisme ini sangat berubah. Kalau dulu dikatakan si Hawa do pardosa, menak do sudi. Tapi postmodernisme ini mulai menggugat. Loh, kok Hawa? Adam dong, begitu. Jadi maka disebut ini post-truth, era pasca kebenaran. Jadi sekiranya peserta kita ini banyakkan anak-anak muda, ini pasti lebih mudah mereka mengerti, karena ini tentang mereka. Tapi kalau kita mendengar penjelasan yang di awal tadi, ay bahasa gabe balik-balik, ay bahasa pasuar-suar padidai, begitu. Tapi sudah begitu amangina, anak-anak muda kita, generasi yang ada sekarang, generasi Alpha, generasi Y, generasi Z, yang milenial ini ke atas, ke belakang sini, memahami kebenaran itu dengan seperti itu. Itulah contoh terjadinya perubahan dalam era postmodernis terkait dalam memahami apa yang diimani. Kenapa Yesus harus tersalib? Kenapa si Boas mengawini si Rut? Dia bantu si Rut, ternyata pengen modusnya, hanya ingin untuk menikahinya, dan yang lain. Kemudian gejolak yang kita jumpai, sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya dari perkembangan modernitas ini. Itu pengantar dulu, itu baru pengantar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana nasib penginjilan kalau dunia sudah menjadi demikian? Kita lihat tadi bahwa orang semakin meragukan hal-hal yang kita anggap benar. Maka anak-anak muda, misalnya kita ajak ke pesta adat, mereka mulai nggak tertarik karena ditanya, "Ma, Pak, gue tahu adat itu baik, tapi so what?" Dia bilang gitu. Apa untungnya? Apa gunanya? Capek gue seharian duduk-duduk di sana, nggak ngapa-ngapain juga. Memang mau duatusan. So kami mah disol. Lah pergi marpesta misalnya dari Medan, dari Siborong-borong ke Medan. Bangun jam 3 pagi, berangkat pagi-pagi subuh. Kadang modem tidak tidur lagi supaya sasak ini tidak rusak. Kan di salon ini kemarin sore. Jadi telungkuplah ibu itu tidur. Lalu sepanjang jalan, tapi nyampe nanti di Medan kadang ngapa-ngapain. Bukannya pidato, bukannya ceramah, dia duduk aja jadi peserta. Nanti pulang tengah malam lagi, tapi happy. Anak-anak zaman now, dunia posmo ini mulai bertanya, apa asiknya ya? Apa untungnya ya? Apa enaknya ya? Nah, disitulah pergumulan penginjilan itu menjadi pergumulan yang sangat menjadi semakin serius. Nah, karena itu mari kita lihat perkembangan yang terjadi. Maka ketika kita menginjili, kalau kita membandingkan apa era yang dulu dengan yang sekarang, kita harus tahu perubahan dan perbedaan.
Kalau dulu orang hidup kompetisi, sekarang amang inang hyper kompetisi. Yang uji film Kodak zaman dulu. Tapi sedangkan Kodak, semua handphone sudah punya kamera. Kalau dulu masih terbakarnya foto-foto kita, datang tukang foto, terbakar indah. Suadongaha manutung, alai matutung, ini mana? Nah, sekarang nggak ada istilah terbakar. Semua bisa berjalan, eksis. Itulah tanda atau perubahan. Semua sekarang bersaing. Kalau dulu cukup beberapa merek, tapi semua sekarang berubah total. Kalau dulu senang dengan yang baku, sekarang tidak ada orang yang suka dengan yang kaku. Itu perubahan, Amangina. Coba, ise mana tua-tua natumua dihita, luziau masuk suku no. Ise do onon, tulang ni op. Kan ngaribeti. Ngaluja mama patorak kuning molot. Pergi kau ya di Kalimantan tempat kerjamu itu, di situ adanya tulangnya, inangudanya, namborunya mama gitu. Terus dia nanya, jadi gue panggil apa mak? Gak usah. Dunia ini menjadi dunia yang tidak mau rumit. Itu terjadi sekarang. Yang berikutnya, orang suka yang minimalis dan simple. Aduh, maaf, suaranya hilang nggak ya? Iya, hilang. Oh, atau Alis rumah-rumah berubah sekarang, suka yang relax, yang simple, yang sederhana. Lalu kemudian kalau dulu dengan modernitas kendaraannya, sekarang datang dengan kecanggihan informatika. Kalau dulu orang senang dengan yang absolut, sekarang orang sensitif dengan yang otoriter. Dan yang dulu orang senang dengan yang benar, tapi sekarang kalau nggak bermanfaat, buat apa? Seperti itulah perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Maka menginjili nanti ini menjadi cara kita. Pertama, saya sih membayangkan, mohon izin sebelumnya Ibu Bapak, saya membayangkan bahwa yang hadir di sini adalah penginjil. Saya tanya kepada tim sending, siapa yang datang, orang-orang yang senior, yang sudah banyak pengalaman, bukan anak-anak muda. Oh, oke. Berarti saya simpulkan sendiri sih bahwa mereka adalah para penginjil, pemberita firman yang kemudian hadir di tengah-tengah penginjilan sebagai orang-orang yang memberitakan kasih Kristus. Maka kalau itunya, saya mau sarankan model penginjilan yang relevan itu adalah seperti itu. Pertama, kita dulu itu cukup argumentatif dan informatif. Tapi penginjilan di zaman sekarang dia harus transformatif. Harus mengubah. Dulu penginjilan itu cukup disampaikan dengan informasi sejarah dan latar belakang firman itu secara banyak. Tetapi mungkin sekarang orang mulai menghindari dan mulai menerima yang lebih mudah, yang lebih sederhana, yang ringan. Kalau dulu Injil itu diarahkan ke pikiran, sekarang harus ke pikiran dan hati. Mari kita coba buktikan. Apakah Injil itu ke pikiran atau ke hati? Amang Ridwan misalnya, Amang. Coba Amang, boleh dibantu dengan speakernya. Asta kasih contoh bagaimana membedakan antara firman Injil yang disampaikan ke pikiran dan ke hati. Amang.
di Golgata salib Yesus itu di kiri, di kanan, atau di tengah, Amang? Di tengah. Tengah. Iya. Terima kasih, Amang. Kalau dalam ibadah minggu kita, kebaktian minggu di Duren Sawit dibuka oleh liturgis dan ditutup dengan berkat di kiri, di kanan, atau di tengah, Amang? Di tengah, Amang. Berarti tengah-tengah itu center kan, Amang, ya? Pusat. Iya. Iya. Dari sana pusatnya. Agak berbeda dengan adat Batak, isiamuddo manangi habirang ponani gordam. Kalau kita di tengah. Baik. Kalau Yesus ditaruh di antara orang-orang jahat di tengah, berarti dia sedang mau memperlihatkan Yesus itu seolah-olah dia anggap sebagai pusat yang paling jahat dari semua yang jahat. Pertanyaan saya, Amang Nabi Tupulu, mohon dijawab. Salib siapa kian yang di tengah itu, Amang? Salib orang berdosa lah, Amang. Iya. Cenderung orang mulai menjawab itu dengan pemahaman pikiran. Oh, itu Barnabas. Tapi kita harus katakan bukan. Itu salibmunya itu. Salibku. Salib kita kian semua. Itulah yang dipikul oleh Yesus. Jadi dia tidak mengarah ke pikiran, tetapi mengarah ke hati. Penginjilan itulah yang sekarang sedang digumuli, dicari, dinantikan oleh dunia ini. Maka kalau kita lihat pernah Kompas, surat kabar Kompas Gramedia membuka sebuah upacara ulang tahun mereka. Mereka sebut temanya apa? Megalitikum quantum. Jadi sesuatu yang sudah di zaman kuantum, tapi kembali ke zaman megalitikum. Orang sudah lelah dengan produk-produk yang sangat ilmiah, lalu kemudian orang mencari sesuatu yang sangat old. Maka ada restoran bebek tepi sawah. Sebenarnya malasnya kita makan di tepi sawah, tapi dia mencoba menghadirkan yang old itu kepada kekinian, lalu ketika itu dikemas di kekinian menjadi menarik. Itu contoh-contoh yang bisa kita ambil sebagai ilustrasi, walau mereka mungkin tidak mengadakan itu dalam agenda sedemikian. Nah, dari situlah kita menemukan bahwa jamita, penginjilan, khotbah, semua tidak hanya menyentuh kepikiran, tapi kemudian ke hati. Dulu orang cukup yang penting tahu dan mengerti tentang Allah, tapi sekarang postmodernisme ini menggiring semua, mengalami dan merasakan Allah. Kalau dulu khotbah itu atau Injil itu disampaikan secara teologis dan akademis, sekarang dia harus menjadi betul-betul alkitabiah, biblikal, tetapi bisa menyapa, bahkan melukai hati, sehingga diobati dengan firman itu. Dulu penginjilan itu menyampaikan gagasan-gagasan teoritis, tetapi semua sekarang harus semua serba praktis. Dulu orang-orang yang dikunjungi, yang kita layani itu harus murid yang diajari, tetapi mereka bukan murid sekarang ini, tapi sahabat yang harus dipulihkan. Jadi terjadi perubahan sehingga supaya menjadi relevan, itulah yang kita sebut di kolom yang sebelah kanan ini. Nah, kita lanjutkan yang lebih ringan lagi. Kita melihat bagaimana ini di zaman yang serba virtual. Karena Ibu Bapak, salah satu kendaraan yang paling eksis dalam postmodernis itu adalah revolusi industri. Era industri yang 4.0, mungkin di sebagian daerah sudah 5.0, atau yang kita sebut era digital ini. Yang dengan COVID-19, tiba-tiba kita makin dipercepat. Gereja mendadak belajar online. Saya dulu nggak pernah berkhotbah ke laptop, Amang Inang. Tapi gara-gara percepatan yang harus dikejar ini, ya harus mengkhotbahi handphone kita bisa.
mengkhotbahi laptop kita bisa, gestur jemaat nggak nampak. Oh, itu beratnya luar biasa. Nah, ada percepatan yang dikerjakan dengan dunia yang sangat virtual ini. Tapi perlu dikasih tahu, walau ini virtual, tapi ini tidak sepenuhnya maya. Ini namanya dunia maya, tapi ratusan miliar dolar bergerak-gerak sekarang di dunia maya ini. Ada orang jualan, dia di mana, yang pembeli di mana, orang ada di mana. Semua maya, tapi sesungguhnya dia tidak sepenuhnya maya. Kita melihat di sini, di dunia yang sangat online ini, perubahan dunia begitu cepat. Maka misi penginjilan harus terus menjawab perubahan. Yang kedua, perkembangan era postmodernis ini selalu ditandai dengan kolaborasi. Maka yang perlu dilakukan di sini adalah kemajemukan, keragaman harus dilihat sebagai kekayaan dalam penginjilan. Kita lihat lagi gempuran informasi. Gereja saat ini bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Maka penginjilan tidak boleh diabaikan. Karena Ibu Bapak tahu, ibu yang melahirkan gereja adalah penginjilan. Tak ada gereja di Tanah Batak kalau tidak ada penginjilan. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang misi, Inanatumubuhon Huria yang melahirkan gereja adalah penginjilan itu. Maka kita lihat lagi yang berikutnya, dunia pasca modern ini dengan perkembangan teknologi, apa yang terjadi? Agama lama-lama jadi tontonan, bukan lagi tuntunan. Yang penting lucu, yang penting menyenangkan, yang penting asik, soal apa yang dipahami, apa yang dihidupi soal nanti. Kan begitu. Agama itu jadi sesuatu yang hanya di luar. Maka datanglah COVID ini dirubah. Kalau kita kan ketemu di gereja, Shalom Eda, cipika-cipiki, tapi 2 menit lagi ketahuan isi hati. Dah kalau mau aku memerengi, gitu. Kan, tapi kalau di Duren Sawit itu tidak ada. Amin. Tidak ada yang mau ngaku, maksud saya itu. Nah, jadi ada kepalsuan yang seperti itu makin menjamur di masa-masa sekarang ini. Nah, maka di sini misi kita adalah misi tuntunan, bukan tontonan. Penghayatan iman jemaat itu berubah. Orang karena di jaringan anti lelet ini, semua orang senang dengan jalan pintas. Yang penting simple, yang penting praktis. Lama-lama kita mengimani yang namanya kemudahan. Makanya doa-doa apa yang paling banyak kita doakan terhadap anak-anak kita. Mungkin bisa dibantu oleh itu atau Inang Debi. Coba dibantu. Apa yang paling sering diisi doa-doa orang tua terhadap anak-anaknya sekarang? Itu, Inang. Oke, kalau saya kebetulan punya anak laki-laki 1, umur mau 16 tahun. Setiap dalam doa saya dan keluarga berharap anak saya bisa menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Karena dari sekarang aja udah kompetitif. Ternyata tadi Amang bilang hyper kompetitif. Nah, biasanya kalau dia mau ujian misalnya, apa yang biasa didoakan orang tua? Bisa dapat nilai yang terbaik. Iyalah, yang terbaik, kalah pun kadang yang terbaik. Nah, tapi harapannya apa? Harapannya nilai yang bagus. Lancar, nggak ada halangan, bisa lulus, bisa berhasil, nggak ada hambatan, nggak ada rintangan. Kan itu yang selalu didoakan orang tua zaman now. Tapi hati-hati Bu, hati-hati Pak, itu di kuburan. Di kuburan ya tak ada beban, tak ada kesulitan, tak ada rintangan, tak ada pergumulan, tak ada kesusahan. Marende mahuria, sonang mamodong. Kan monding itu. Nah, itu tanda-tanda yang telah menggeser kita bahwa kita mulai makin lama makin mengimani kemudahan.
Sehingga kemudahan menjadi salah satu yang paling kita dambakan. Sehingga kalau kita dibawa rumit, ribet, wah itu sesuatu yang tidak sangat kita sukai. Nah, penginjilan harus menjawab persoalan ini. Dan ketika kita lihat budaya kemiskinan baru yang penting eksis, urban poor, matinya budaya refleksi. Ibu Bapak tahu, nih mari kita lihat matinya budaya refleksi ini. Ini persoalan serius kita sekarang di tengah-tengah pasca modern ini. Kenapa Ibu Bapak? Jadi saya kasih contoh, waktu kapal Sinar Bangun itu tenggelam di Danau Toba, beberapa puluh menit ada loh orang-orang yang berjuang, bertahan hidup, berusaha dengan apa yang ada untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau diukur itu jarak dari pelabuhan ke pelabuhan seberang itu hanya sekitar 7-8 km. Kalau dilayari itu paling sekitar 30-35 menit itu nyampe di seberang. Tapi apa yang dilakukan orang? Foto-foto, video. Bukan menolong. Orang lebih suka video, foto, ketimbang menyelamatkan korban. Itu kan pergeseran yang sudah terjadi, kita saksikan di kehidupan sehari-hari. Jadi mamanya kena serangan jantung, dia bukan buru-buru larikan ke rumah sakit, enggak. Dia videokan ya, lalu dia bikin kalimat terakhir, detik-detik mama serangan jantung. Lalu dibikinlah di bawahnya, Dungi Tosma Hosana. Lalu di-share lah sama kakaknya di Batam. Lalu datang kakaknya, untung kau videokan mama kita itu deh, jadi ada awak tengok-tengok katanya. Itu perubahan yang sangat luar biasa terjadi di tengah-tengah zaman yang kita jalani sekarang. Sehingga di sini kita harus semakin memperluas dan memperbaharui panggilan misi kita di tengah-tengah kehidupan itu. Itulah salah satu dulu konteks yang kita lihat di postmodernis ini dengan hadirnya perkembangan teknologi. Maka kita lanjutkan melihat how beautiful tadi dengan kalimat berikutnya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Apa yang kita lihat di sini, pengabar berita, berita damai, kabar baik itu datang dari bukit-bukit. Kalau dulu itu bukit di Israel, tapi sekarang dia menjadi cyber evangelism. Penginjilan yang baik, yang indah di tengah-tengah perkembangan teknologi yang ada sekarang. Kita lihat, komunitas online ini menjadi tempat di mana kita sekarang mempunyai identitas baru dalam misi yang menembusi berbagai ruang, batas, lokasi, jarak, suku, ras, dan yang lain-lainnya. Saya tadi malam Zoom dengan Okumene Kelapa Gading, yang pesertanya PA itu dari beberapa daerah, tidak hanya yang di Jakarta. Sehingga ini memperluas kesempatan kita untuk menghadirkan Injil di ruang yang terbuka, yang menembusi berbagai ruang dan batas itu. Dan kita lihat di sini bahwa pemberitaan firman Injil itu dengan revolusi industri yang berkembang sekarang diberikan sebuah ruang, spasi, interaksi dan kreasi di mana kita dapat terhubung dengan sebanyak-banyaknya kehidupan orang di sekeliling kita tanpa dibatasi oleh batas-batas temporal dan batas-batas geografis. Sehingga pergilah ke seluruh dunia. Kalau kita lihat, menjangkau bahkan dunia yang maya itu. Sehingga di sana Kristus dikenal. Allah itu Raja, dipermuliakan oleh semua orang. Meski ini punya pergumulan dan sisi kelemahan. Nah, kita lewati saja. Nanti saya sudah kirimkan bahan ini, kita bisa baca sendiri-sendiri di rumah. Sehingga literasi digital dan sejenisnya bisa menjadi sarana penginjilan kita di era pasca modern ini.
Maka sisi positif zaman ini menjadi laku spiritualitas kita. Dan menginjili di ruang terbuka tidak hanya menyasar dunia nyata, ini menjadi kesempatan besar bagi kita di tengah-tengah masa sekarang ini. Lalu sampailah kita ke kalimat terakhir, COVID-19. Yang mengabarkan berita selamat. Kita dengar sekarang berita-berita kematian, berita buruk, berita penderitaan, sakit sianu, kena sianu, isolasi sianu, meninggal sianu. Tapi panitia tim memilih teks ini dengan mengabarkan apa? Kabar selamat. Jadi rapat pendeta distrik, rapat pendeta Topan sedang berjalan saat-saat ini yang menekankan bahwa Tuhan adalah keselamatan. Kita mungkin mengalami dunia yang diperlambat oleh COVID-19, kita mengalami sejumlah pergumulan, tetapi Ibu Bapak, Tuhan adalah keselamatan. Bagaimana itu bisa terjadi? Pertama-tama kita harus melihat bahwa dengan COVID-19 situasi normal yang lalu itu sudah lewat. Rasanya kecil kemungkinan kita kembali ke zaman yang dulu. Kecil kemungkinan kita bisa kembali ke fase yang normal dulu. Kita sekarang berada di situasi yang baru. Bagaimana misi penginjilan tetap bertumbuh? Jangan sampai kita tidak belajar apa-apa dari corona. Jangan menjadi Firaun. Setelah melewati wabah bukan berubah malah makin mengeraskan jiwanya. Kita tidak ingin demikian. Sejarah pandemi selalu memperlihatkan pada kita berulang kali terjadi di dunia. Kecil sekali kemungkinan pandemi dapat berlalu dengan cepat. Ini memakan waktu yang sangat lama. Dan kalaupun lama, tapi kita harus ingat, dunia tidak dilenyapkan oleh corona. Tetapi banyak mengubah dunia. Berubah dalam banyak hal. Seperti sekarang kita jadi webinar yang tidak pernah kita kenal sama sekali, bisa kita lakukan saat ini. Sisi wajahnya dua. Satu, kehidupan di satu sisi diperlambat, tapi di sisi yang lain dibuatnya meloncat. Mitigasi COVID-19 yang sangat rentan dengan orang miskin, ini juga meninggalkan sejumlah persoalan. Maka misi gereja tidak mungkin berdiam diri. Maradi majohita songon paduan suara. Unang majohita markur. Penginjilan harus tetap jalan Ibu Bapak. Dan tidak mungkin tidak bertumbuh. Dan tidak mungkin pula dengan pola-pola yang lama. Sementara dunia kita sudah sangat berubah. Kita belajar dulu melihat jalan-jalan dulu kita ke Lagu Boti. Amang Inang tahu Lagu Boti ya. Ini 100 tahun yang lalu pas pandemi. Inilah pesilnya. Jadi agak keren ya Bu ya. Kalau kita pesil kita kan pesek. Ini mancung. Mancung pesilnya. Jadi kalau seperti ini dia, ini lebih aman menurut saya. Zaman 100 tahun lalu, ini flu Spanyol zaman dulu. Karena kita pasti berjarak dengan kawan, karena nanti nyenggol dia. Yang kedua, mungkin ini tidak berembun. Dugaan saya tidak berembun, karena dia lebih loncong ke depan. Nah, inilah jalan mereka dulu dengan korban yang sangat besar, ratusan juta meninggal, ratusan juta sakit waktu itu. Tapi misi di Lagu Boti, tahun 1919, menawarkan pakaian dan rawatan. Ini penginjilan zaman itu. Membagi-bagi baju, membagi-bagi obat. Yang kemudian kalau kita lihat di Padang waktu itu, membungkus orang-orang yang demam itu dengan kain-kain yang tebal. Memberi mereka edukasi pengajaran. Itulah penginjilan di zaman itu. Dan ketika terjadi di Afrika Selatan, Hol Jafel di sana berjalan dari kuburan ke kuburan. Dia tidak membiarkan keadaan itu terus memperburuk mereka. Apa yang kita lihat di sini? Opuye Porus Emeritus J.R. Hutauruk menuliskan seperti inilah keadaan kita 100 tahun yang lalu ketika kena wabah. Memang namanya bukan corona, tetapi lebih parah dari corona sekarang. Misi penginjilan selalu berada di paling depan. Mereka berusaha menghadirkan sebanyak-banyaknya kehidupan di tengah-tengah pandemi. Mereka berusaha dengan meresikokan diri tapi mendahulukan korban yang rentan. Sehingga distribusi obat, pakaian, sarana yang lainnya, serta mengedukasi masyarakat terkait kesehatan. Ima bohini pamaritauni baritanauli pada waktu itu. Sehingga kalau kita lihat, misi gereja berubah menjadi begitu manusiawi.
mengedepankan solidaritas, belajar lebih ramah, peduli kepada orang, dan tanda-tanda solidaritas dan persaudaraan menjadi bentuk dari misi gereja saat ini. Keterhubungan satu dengan yang lain secara virtual itu melonjak. Gereja bergeser dari berbagai bentuk pelayanan kasih, khususnya kepada mereka yang mengalami kerentanan itu sendiri. Maka semua harus sinergi. Pengetahuan dan penginjilan harus sama-sama sejalan. Dan bahkan kehadiran penginjilan di Tanah Batak zaman dulu pun sudah menyatukan penginjilan dengan pendidikan. Pengetahuan tidak boleh diabaikan. Kalau gugus tugas mengatakan tutup gereja besok karena ada wabah di sekitar kita, katanya kita harus siap menerima. Karena memang bukan saatnya lagi iman dan pengetahuan tabrakan, tapi iman dan pengetahuan saling melakukan tujuan yang sama, menyelamatkan dan menghadirkan kehidupan. Kalau kita lihat pengalaman historis Amang Inang, ini yang menjadi inti daripada pembahasan kita. Sejarah kekristenan ketemu dengan wabah Siprian, wabah Justinian, dan wabah-wabah yang lain, kekristenan justru semakin tumbuh sebagai agama di mana orang menyaksikan para pengikut Yesus melayani yang sakit, melayani yang sekarat tanpa pamrih. Mereka mempertaruhkan nyawa, merawat orang-orang non-Kristen, menunjukkan nilai-nilai Injil secara radikal di tengah-tengah dunia yang menderita pada waktu itu. Sehingga misi tidak boleh kehilangan cintanya, yang selama ini telah dikompromikan dengan kedangkalan ritualistiknya. Seksi Zending harus merebut kembali hasratnya untuk memenuhi tanggung jawab menghadirkan Injil di tengah-tengah situasi apapun. Apakah kita dengan membagikan tempe, membagikan makanan kepada orang yang tidak punya makanan, menolong orang yang sakit, yang menderita, dan yang lain-lain. Minimal. Kalau kita belanja di pasar, Inang, Amang, menginjililah. Jangan menghabisi. Berapa satu eda? 10.000. Mahal kali sayurmu ini. 10 ya? Gitu. Menyesal tukang sayur itu jadi tukang sayur. Mari kita menjadi sangat misional. Berapa eda? 10.000. Murah kali kau bikin. Satulah 10.000 ya. Begitu. Kita tidak akan mendadak jadi miskin ketika kita bisa melakukan penawaran ke bawah. Bukan nawar ke yang lebih berat, tapi menawar dengan cara yang lebih ringan. Itulah wajah-wajah misi kita di tengah-tengah perkembangan yang kalau kita lihat tadi dari postmodernisme, kemudian ke perkembangan IT, dan yang kemudian tiba kita di tengah-tengah COVID-19 ini. Karena tiga-tiganya keadaan ini adalah keadaan yang tidak terpisahkan dari segenap dan sepenuh-penuhnya kehidupan kita. Kata ini yang tadi, kalau tadi yang terakhir, ini yang paling terakhir. Nah, mari kita lihat sedikit lagi, 1 menit lagi. Maka kebutuhan mendesak kita adalah menemukan normal yang baru dalam penginjilan kita, sehingga Injil tidak boleh berteduh, harus terus mencerai-beraikan kekesalan, kepanikan, ke depresi, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh semua orang di tengah-tengah dunia ini. Dan intensionalitas dalam merencanakan penjangkauan kita sangat penting di masa ini. Siapa yang harus kita dahulukan? Di Samosir, orang boro-boro pakai gadget untuk anaknya daring, Amang Inang. Lari-lari dulu ibu-ibu di Samosir untuk mencari gadget, baru anaknya bisa belajar dari gadget. Karena di kampung itu hanya mungkin 3 orang yang punya. Itu pun direbut sama orang satu kampung itu untuk belajar online. Pertama, komitmen untuk gereja lokal ini semakin penting. Semua gereja-gereja harus siapin data, apa yang persoalan-persoalan kesehatan mental, emosional yang dialami orang di pandemi ini menjadi sasaran penting dari penginjilan kita di gereja-gereja lokal. Penguatan individu, ini harus kita lakukan, sehingga tiap orang kemudian menjadi pembawa berita bagi yang lainnya. Dan kita harus selalu bergandengan tangan dengan semua pihak yang dapat memperkaya kita melakukan penginjilan. Salam sehat, Tuhan kiranya
menolong dan menguatkan kita, menghadirkan kehidupan lewat penginjilan di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Saya serahkan kembali ke Amang Sintua Robin. Speakernya Bang, mungkin masih mute. Terima kasih kepada Amang Pendeta Limbong yang telah memberikan pemaparan yang luar biasa ya tentang penginjilan di era postmodernisasi. Ya. Ada beberapa hal yang saya catat ya. Penginjilan di era postmodernisasi ini ya harus menggambarkan bahwa teks Alkitab itu harus sesuai dengan konteksnya ya dan harus mudah dimengerti dan ada legitimasinya. Terus yang kedua juga penginjilan ya harus dapat membebaskan orang lebih banyak ya. Yang berikutnya juga penginjilan yang mengarah ke hati. Terus berikutnya juga penginjilan yang tidak dibatasi ruang dan waktu karena sudah ada era digitalisasi. Yang berikutnya juga penginjilan saat ini. Kami sangat senang, Amang. Cobalah minta tolong ke Amang, bagaimana HKBP khususnya membuat untuk penguatan individu. Sekarang tim sending, kalau kita jejerin, Amang, bagaimana mereka cara menginjilin kalau dasarnya pun tak ada. Garis-garisnya nggak ada, Amang, konsepnya bagaimana. Karena konsep dari HKBP tidak mau menerima dari yang sudah ada yang dilakukan kerjasama HKBP misalnya dengan grup-grup lainnya, Mas. Misalkan dengan grup IG yang ada di Malang. Kan pendeta aja nggak setuju, Amang. Tapi HKBP tidak membuat suatu konsep, tidak membuat satu modul apa yang harus bisa dilakukan oleh tim sending, Amang. Kalau kita dulu diajarkan bagaimana bersahabat, setelah tahu bla bla bla, baru kita bicara. Itu dulu, Amang, kita masih bisa. Tapi sekarang dunia maya, Amang. Kita tidak bisa melakukan itu lagi dengan maksimal. Nah, saat ini COVID sudah ada di depan. COVID sudah menyatakan kepada kita, hayo warga HKBP, hayo pendeta-pendeta HKBP, buatlah satu model, buatlah satu modifikasi. Apa dasar-dasarnya kalau kita mau bersending, Amang? Sehingga kita nih orang tim sending, taunya kita datang, kita berdoa, kita memberitakan firman kalau kita merasa mampu. Kalau yang kita datangin sudah tua, yang kita lihat ilmunya lebih tinggi, kita juga kadang-kadang kecut. Aku nggak bisa berdoa, aku tidak bisa ini, tidak bisa ini. Nah, jadi untuk saat ini, Amang, karena Amang sudah mulai masuk ke Duren Sawit, tolonglah, Amang, dibuatkan satu konsep, tolonglah dibuatkan, nggak usah harus ini, bagaimana penguatan individu, Amang. Apa yang harus kita sampaikan? Bahwa tanpa penginjilan itu gereja akan mati. Siapa sebenarnya, apa kalau bahasa Bataknya itu ya, teman-temannya gereja itu sebenarnya siapa sih? Orang-orang suka lupa, sebenarnya gereja itu bisa hidup kalau ada jemaat. Jemaat yang mana? Apakah jemaat yang bisa memberi? Apakah jemaat yang bisa melakukan pelayanan? Apakah jemaat itu sebenarnya Amang sekarang kita harus bersatu padu bahwa tondi-tondinya gereja adalah jemaat. Sehingga buatlah penguatan individu, Amang. Nah, penguatan individu ini mungkin ada sel-selnya. Lingkungan ini, ini. Sehingga ketika kita turun, Amang, visinya semua sama. Itulah yang sebenarnya lama kami harapkan bagaimana kita untuk membuat penguatan individu, kemudian kita bergandengan tangan antara sending, dengan diakoni, kemudian dengan koinonia, jangan berebut pasar gitu, Amang. Tapi mari kita sama-sama. Jangan nanti yang memberikan makanan, yang memberikan sembako diakoni. Terus sendingnya nggak ada, misalnya, Amang gitu. Jadi bagaimana gereja dalam hal ini pimpinan gereja membuat satu kesatuan yang utuh. Itu. Kemudian kedua,
Kondisinya sekarang sudah maju era digital. Nah, kita juga ini ibu-ibu, jemaat juga mesti harus ada tambahan ilmu. Gak semua, Mang, kalau kita sudah mau ada acara webinar, semua bilang, tolong dulu Mama nanti ya, tolong dulu Opung ya, pasangkan dulu ya. Nah ini ya, Mang, kecil-kecil aja, Mang. Jadi mohon kami dipersiapkan, Amang, untuk bisa melihat kebutuhan yang sangat mendesak ini. Sekarang nggak bisa lagi seperti Amang bilang, kita kembali ke zaman yang normal. Sekarang new normal. Sementara nih kepala kita masih kembali zaman-zaman yang enak. Anak-anak kita, Amang, maknya nggak masak. Ini ya nak, aku tinggalkan uang. Nanti beli makanan. Semua sudah gampang. Sehingga kadang-kadang fungsi orang tua pun sudah bergeser, Amang. Nggak masak lagi pun nggak jadi masalah di rumah. Nggak nyuci pun nggak masalah di rumah. Itulah masukan saya, Mang. Bagaimana penginjilan ini bisa membebaskan orang banyak. Bagaimana penginjilan ini tidak dibatasi oleh waktu. Bagaimana penginjilan ini bisa melibatkan banyak orang. Kami berdoa HKBP semakin bisa membuat kuat tim penginjilan, karena inilah saatnya kita bisa maju. Karena terus terang, emang di Jakarta ini evangelis banyak. Sebegitu banyaknya evangelis, tapi seolah-olah dia tidak punya pasar, emang kemana dia harus bekerja. Karena apa? Karena HKBP tidak melihat ada pasukannya, emang pasukan Injilnya, pasukan imannya untuk bisa memberitakan. Karena apa? HKBP, maaf ini emang saya juga orang HKBP emang ya, tapi tidak melihat mana kekuatannya gitu loh, Mang. Inilah masukan dari saya, karena kami ini adalah anak-anak yang juga Amang didik untuk evangelis. Dan banyak evangelis yang ada di Jakarta ini khususnya, Amang, mereka tidak bekerja maksimal karena mereka tidak tahu kemana mau pergi. Apalagi saat ini digital, bingung. Jadi menurut aku, Amang, aku nitip sama Amang, Satabi, Amang, tolong kami anak-anak yang sudah Amang didik menjadi seorang evangelis, berikanlah kami satu komando. Berikanlah kami juga pemimpin yang bisa menggerakkan kami sehingga kami boleh maju pesat. Karena kami sekarang sudah terlambat, kami mau lewat tol yang lebih tol. Melihat ya, Mang, dan salam buat semua teman-temanku. Maaf kalau terlalu banyak. Shalom. Terima kasih untuk seniorku, Inang Dokter Gigi Riani Samosir. Mau lihat ya, Mang, mau lihat ya, Mang. Selanjutnya kita kasih kesempatan ke Amang Sitwadesi. Baik, terima kasih Amang. Kepada Amang Pendeta Limbong, tadi saya sangat tertarik ya, terutama mengenai apa yang dikatakan bahwa dengan era postmodernisme ini, posisi gereja sebagai sentral harusnya daripada penginjilan, dan aktivitas penginjilan. Gereja bukan lagi satu-satunya sumber informasi mengenai hal rohani. Karena memang kita mengetahui bahwa saat ini dengan kita era media dan informasi, kita tidak bisa menghitung lagi berbagai macam betapa banyaknya jumlah informasi yang ada di cloud kita ini, di awan. Lalu tadi Amang bilang juga mengenai intertekstualitas, bahwa dengan demikian maka setiap teks itu sudah tidak bisa berdiri sendiri-sendiri lagi, dan akhirnya teks itu saling tergantung dengan teks-teks yang lainnya. Nah, tadi juga dikaitkan dengan era post-truth. Nah, saya memikirkan begini, Amang, bahwa kalau memang seperti itu, sikap hati seperti apakah yang harus kita bangun? Karena contohnya nih, kita melihat begitu banyak orang sering memforward baik renungan, baik misalnya yang di-forward adalah tulisan-tulisan yang seakan-akan rohani, tetapi itu tidak melewati proses verifikasi dan pengujian teks Alkitab dulu, seperti itu. Sehingga akhirnya orang hanya memforward, akhirnya tanpa mengetahui apakah informasi itu bermakna atau tidak, membangun gereja sebagai tubuh Kristus atau tidak, Amang. Nah, yang pertanyaan saya yang kedua, dengan era post-truth ini tadi, saya hanya memikirkan, Amang, apakah mungkin kita berbicara Injil tanpa Kristus itu, Amang?
Kalau memang kita bisa berbicara Injil tanpa adanya Kristus, berarti bukankah itu berarti berita Injil kita itu kosong? Karena pusat dari Injil itu adalah salib Kristus. Ini yang kita renungkan di era post-truth. Bila memang kita bisa berbicara Injil tanpa Kristus, berarti memang benar. Welcome post-truth. Bahwa memang kita sudah memasuki era kebenaran sudah tidak ada lagi, dan memang yang ada hanya adalah apa untungnya bagi saya, apa yang menyenangkan bagi saya, apa yang memuaskan saya. Demikian Amang, terima kasih Amang Pendeta Nami. Terima kasih Amang Jesse. Selanjutnya kami serahkan ke Amang Limbong. Iya, terima kasih. Sangat menarik semua masukan, pertanyaan yang sudah disampaikan. Sebagian juga memperkaya kita sama-sama. Dari Amang Sintua Robin tadi juga merangkumnya. Kemudian Amang Obrian, Hinang Riani, sama Amang Jesse. Jadi pertama-tama Amang, karena tadi masukan mendasar dari Amang Obrian, kita harus banyak belajar dari penginjilan zaman Nommensen. Pertama, memang Nommensen bukan satu-satunya, tetapi ada sejumlah penginjil yang berjalan di sana berbarengan, bergandengan. Jadi saya agak khawatir juga bahwa ketika kita selalu menghubungkan semuanya dengan Nommensen, maka kemudian geliat dan gerak penginjilan kita menjadi sangat kurang variatif, karena mereka adalah satu tim yang sangat besar, termasuk juga beberapa diantaranya yang sisi-sisi yang bagus, ada beberapa sisi yang kurang bagus. Misalnya dengan katakanlah beberapa ada koreksi dalam perjalanan misi itu. Tetapi saya sependapat dengan Amang, kita harus berguru, belajar, lalu kemudian membawanya ke dalam konteks kita sekarang. Karena dunia sangat berubah. Maka kalau dulu misalnya Nommensen bangun sekolah, kita mungkin agak berbeda. Sekolah apa yang harus kita bangun di zaman sekarang? Tentu dengan meminjam semangat mereka, memindahkan spirit yang mereka punya itu ke dalam lautan postmodernis yang terjadi di masa sekarang ini. Saya pikir demikian yang bisa saya tanggapi mengenai ini. Hanya memang karena kami ada di beberapa kali dalam kegiatan melakukan studi-studi misi, bahwa memang ada juga hal-hal yang memang terabaikan, terlewatkan dari apa yang telah mereka hadirkan di zaman dulu. Kita katakanlah misalnya secara kuantitas memang kita tidak berhasil mempertahankan apa yang dia lakukan dulu. Tahun ke tahun jemaat itu bukan malah naik, tetapi laporan-laporan di almanak kita itu, kalau beberapa almanak kan sudah mencantumkan jumlah jemaat, itu malah ada trennya ke menurun, bukan malah menanjak ke atas. Kemungkinan pertambahan jemaat kita hanya karena dari dan dengan kelahiran atau perpindahan jemaat dari gereja satu ke gereja kita. Tetapi untuk menghadirkan Injil dalam konsep penginjilan rintisan, membuka kawasan-kawasan rintisan baru, itu mungkin kita agak terlambat. Saya setuju dengan Amang, kita banyak belajar dari mereka. Yang kedua, benar Rina, bahwa sending harus selalu berada di depan. Nah, pertanyaannya tadi tentang penguatan individu. Sebenarnya kalau kita melihat agak terbatas kemampuan dari, katakanlah kalau kita meletakkan semua beban ini pada pusat. Kalau kita lihat kondisi pusat kita sekarang, misalnya dengan membuat modelnya adalah biro, dia lebih kepada biro, itu agak melambat menurut kami. Dia lebih banyak dari studi-studi yang kita lakukan, jauh lebih baik kalau sending itu menjadi departemen, atau minimal katakanlah yayasan, sehingga dia bisa lebih mobile, lebih bergerak. Itu secara kelembagaan mungkin tidak perlu di sana. Dan karena demikian kondisinya, maka tidak semua bisa di cover.
maka kerjasama antara, katakanlah misalnya dari semua unsur ini perlu dibangun menurut saya. Karena contoh, ketika kita menginjili petani, berbeda dasar-dasar penguatan individunya dengan yang buruh atau yang katakan karyawan atau yang di perkotaan. Saya agak fokus lebih ke petani sekarang. Kalau saya lihat mereka itu kelemahannya adalah mereka tidak memahami bahwa bertani itu adalah berkat dan anugerah. Seolah-olah anak yang menjadi petani itu menjadi anak gagal. Emang 5 anakku, 4 semua jadinya, cuma yang mangobak inilah, yang di kampung inilah, yang petani inilah yang susah katanya. Padahal dia tidak tahu bahwa Allah adalah pertama kali adalah petani Taman Eden. Bahwa dialah yang pertama mengusahakan taman itu, mengerjakannya dengan sedemikian baik. Sehingga kita datang dengan pendekatan yang holistik gitu, yang menyeluruh. Cangkulnya juga kita sentuh, tanah dan pergumulannya juga kita sentuh. Jadi memang di sini harus kolaborasi. Tidak mungkin, saya pikir bisa ini dilakukan oleh pusat secara sendiri. Tapi untuk kemudian kita bergandengan tangan, bekerja sama, saya pikir ini berkemungkinan dapat dilakukan di saat-saat sekarang ini. Tapi kalau kita menunggu dengan posisi lalu tidak merumuskan sesuatu, saya pikir ini akan membuat semua akan melambat, tidak mudah berjalan. Maka solusi yang paling sederhana adalah gereja-gereja lokal, artinya di sini masing-masing huria mengupayakan atau mempersiapkan kira-kira konsep apa yang berkemungkinan dapat dilakukan dengan mungkin jarak pendek atau jarak waktu yang jauh pun tidak apa-apa. Lalu kemudian kalau kita lihat dalam beberapa sejarah di HKBP itu banyak belajar juga dari jemaat. Misalnya agenda bahasa Indonesia, itu pertama-tama muncul bukan dari pusat, itu muncul dari jemaat lokal. Nah, ini dua-dua sebenarnya bisa saling berusaha, masing-masing dari mana yang bisa dilakukan. Khusus mengenai misalnya di Jakarta dengan kekuatan evangelis yang sudah katakanlah lumayan banyak. Kalau di postur yang kita lihat sekarang secara organisatorisnya, tatanan kelembagaannya, seharusnya yang di DKI misalnya dia sangat terkoneksi kepada distrik. Karena yang kami lihat belakangan ini, klaster itu menjadi polanya. Jadi ketika distrik bisa berkembang, lalu kemudian misi bisa berjalan dengan baik. Jadi saran saya mungkin kemitraan dengan distrik ini perlu dikembangkan, supaya khususnya yang di Jabodetabek, karena kalau yang dari pusat itu yang evangelisnya dari pendidikan di STT. Jadi ada dua yang terjadi sekarang. Kalau di aturan peraturan kita, pendidikan evangelis itu masuk ke STT, HKBP, Pematang Siantar. Tapi ada yang kedua yang sekarang kemarin itu berjalan, itu yang kita sebut di DKI. Nah, maka porsi ini sebenarnya bisa lebih banyak dilihat oleh DKI sebagai kebutuhan yang sangat mendasar, dan lagi melihat apa yang paling relevan di sana. Jadi saya hanya bisa membantu ke level itu, karena di dalam struktural, kepemimpinan, dan organisasi kita di HKBP, kami tidak sangat terpaut dengan bagian ini, tapi berkemungkinan untuk kita bisa sharing, saling membantu. Siap kalau diminta. Saya dari awal sebenarnya selalu banyak ikut ambil bagian dalam penginjilan, walau bukan di sana bidangnya. Tapi beberapa hal bisa kita lakukan bersama-sama. Setuju, Inang? Kita usahakan untuk bisa bersama-sama menciptakan modul-modul apa yang bisa kita pakai. Standar minimum apa yang harus diterapkan dalam penginjilan. Sehingga dia tidak berjalan sendirian. Setuju sekali dengan usulan Inang supaya visinya sama. Bagian manapun yang melakukannya. Amang Situa Jesi, ini saya pahami untuk merangkum dari apa yang sudah kita diskusikan atau kita gumuli sejak kita di webinar kita saat ini.
Namun pertanyaannya memang begini, Amang. Kalau saya secara amatan sederhana, pengamatan sekilas, melihat gempuran informasi ini memang kita tidak mungkin bisa melakukan verifikasi. Dan karena postmodernisme juga tidak terlalu senang dengan yang namanya legitimasi. Sehingga sebuah badan otoritas yang mengklaim sesuatu ini yang benar, ini yang baik, ini yang salah, ini yang keliru, ini yang sehat, ini yang sesat, ini kemungkinan kecil bisa dilakukan oleh gereja dan menguntungkan di tengah-tengah situasi kita. Yang paling relevan menurut saya adalah bahwa memang kita harus berlomba menjadi yang terdepan. Bahasa sederhananya, kalau orang memforward jam 4 pagi, kita harus jam 3.30. Kalau orang sudah jadi mendahulukan yang memang menjadi dasar, sehingga orang kemudian tidak terseret, terbawa oleh katakanlah yang terlihat seperti nasihat, tetapi isinya sesat, kira-kira seperti itu. Jadi gereja dalam hal ini misi selalu harus menjadi yang paling pertama dan yang selalu ada di semua ruang-ruang yang terjadi itu. Contoh kita katakan dengan pandemi COVID, penguburan orang meninggal di tengah COVID-19. Lalu mulai jemaat berpikir, waduh, ini meninggal tidak ada cara yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk gereja. Bagaimana keadaannya? Kok dikubur tidak memakai acara gerejawi? Kan ini semua menimbulkan pertanyaan. Lalu misi sebenarnya harus pertanyaan-pertanyaan ini. Salah satunya misalnya, ketika gereja KBP melakukan penguburan, sebenarnya dia sedang menyerahkan nahu parmahani hamilun nasalilingon upasatami mau noaing tuadopam. Itu yang di pemakaman kita itu, penguburan itu. Sehingga ketika penjelasan ini tiba, dapat, dikenal, dipahami, dihidupi oleh jemaat kita, mungkin namanya stres, depresi, dan yang lain itu akan berkurang, walaupun misalnya penguburan itu dilakukan setelah berjarak beberapa hari dari penguburan yang dilakukan oleh gugus tugas atau oleh pihak kesehatan. Jadi karena ini meninggalkan lubang-lubang yang besar di ruang yang sangat virtual dan kita katakan yang sangat terbuka ini, lalu timbullah berbagai gejolak, timbul berbagai persoalan. Jadi saya sependapat dengan Amang bahwa memang gereja tidak boleh berhenti untuk terus-menerus menjadi yang pertama, yang terdepan, yang paling sabar, yang paling setia, yang paling tekun dalam mengabarkan semua kabar-kabar baik ini. Jadi saya pun selalu berharap dan berdoa supaya penginjilan secara HKBP dalam bingkai yang lebih besar tidak fokus hanya pada penginjilan yang kita sebut Pulau Rupat, Enggano, dan yang lain-lainnya. Tetapi banyak sebenarnya ruang yang harus kita isi dalam penginjilan kita di kehidupan yang di lautan yang terjadi sekarang di postmodernis ini. Apakah mungkin kita tanpa Kristus? Pertanyaan Amang ini menarik. Tergantung pada sisi mananya, Amang. Pertama, tidak mungkin tanpa kebenaran itu. Sang sumber kebenaran itu. Tetapi kemudian pertanyaan misionalnya adalah bagaimana kita menghadirkan kebenaran yang sejati dan yang paling asali itu. Di situnya PR seriusnya. Tetapi yang kedua, kita mengenal sebutan Anonymous Christ. Christ tetap ada, tetapi tidak harus dengan namanya. Tidak harus dengan memakai tanda salib lalu kita bisa menginjili. Tetapi bisa dengan menghadirkan karya-karya Kristus. Tanpa dengan katakanlah atribut-atribut yang menjelaskan bahwa kita Kristen, bahwa kita pengikut Yesus, dan yang lain-lainnya. Mungkin dengan penginjilan yang dilakukan secara praksis dan praktis. Misalnya lewat kehidupan sehari-hari kita, keteladanan yang kita lakukan, karena itulah penginjilan yang paling hidup, yang paling relevan. Saya ajak misalnya ibu bapak yang berumur 50 tahun ke bawah. Ini kalau 50 tahun ke atas nggak enak Bapak Ibu, nanti
kayak nyuruh orang tua gitu. Kalau kita masih ada yang 50 tahun ke atas, boleh saya dibantu, Bapak Ibu, kameranya diaktifkan yang umur 50 ke bawah. Nggak ada lagi ya? Ada? Inang Debi, 1. Siapa kira-kira lagi yang 50 ke bawah? Wah, Amang Ridwan. Kita fokus ke kamera Amang Ridwan sama, Inang Riani sudah, 49,5 masih ya, Inang ya? Atau di bawahnya? Oke, jadi Inang Riani, Inang Debi, Amang Ridwan. Mari kita fokus melihat kamera mereka. Mudah-mudahan dapat. Sudah? Oke. Kalau saya minta Bapak Ibu menyentuh sesuatu, bantu ikut sentuh ya Ibu Bapak. Ayo Bapak Ibu, telinga. Ayo telinga. Oke. Rambut. Leher. Dagu. Amang Ridwan. Dagu. Iya. Jadi di sini. Tapi karena saya bikin begini, maka kemudian penginjilan itu lari ke sini. Padahal saya sudah bilang dagu. Bahwa menginjili dengan menyebutkan sesuatu dan versus melakukan sesuatu lebih mudah ditiru yang kita lakukan itu ketimbang yang kita ucapkan. Saya bilang dagu, tapi karena tangan saya ke sini, maka kemudian Amang Ridwan ikut ke sini. Kan itulah contoh sederhana bahwa memang mengenalkan Kristus tanpa kata-kata, tetapi lewat tindakan dan perbuatan buah-buah yang nyata, itu berkemungkinan juga bisa menjawab pertanyaan yang saya pikir ini hasil kajian yang amat dalam dari Amang Sintua Jesi tentang apakah berkemungkinan kita tanpa Kristus. Kalau kebenarannya tidak, tapi kalau dalam rangka kita menghadirkan kehidupan yang daripada Kristus, sesungguhnya kita bisa melakukannya dengan banyak hal dan banyak cara. Tapi kebenarannya harus menjadi kebenaran yang paling pokok dan yang paling utama, yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Kira-kira seperti itu yang bisa kami tanggapi, Amang Inang, hal-hal yang sangat teknis, seperti yang disampaikan oleh Inang Riani tadi, ini tentu pasti menjadi pergumulan kami. Bagaimana kita, terutama kami di kampus, menyiapkan bahan-bahan yang paling mendasar terhadap apa yang dibutuhkan dalam misalnya penguatan individu. Mungkin Bapak Ibu bertanya apa yang dimaksud Inang ini tadi dengan penguatan individu. Artinya masing-masing orang dipersiapkan siap menjadi pembawa berita yang benar, pengabar-pengabar yang baik. Kan adanya orang tua pun kadang tidak menjadi tukang kabar yang baik bagi anaknya. Ada ibu yang mengatakan, anakku bertiga, kalian dengar ya, ini bapakmu dengar di sini. Kalau bukan karena kalian bertiga, udah kutinggalkan bapakmu ini dari dulu. Kan itu kan toksik ya, yang meracuni perasaan, pikiran, dan hati anak-anaknya. Nah, jadi saya pikir sampai sejauh ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya kita dalam mempersiapkan pelayanan kita di bidang penginjilan ke depan. Saya kembalikan ke Amang Sintua Robin. Terima kasih, Bang Pendeta Limbong. Luar biasa ya. Barangkali karena keterbatasan waktu ya. Satu orang. Oke lah, kita kasih kesempatan satu orang lagi ya, Amang Sintua Dules. Ya, silakan Amang, satu orang lagi ya. Iya. Silakan. Ya. Mau lihat ya, minta maaf saya pakai masker karena saya isolasi mandiri sampai nanti malam. Karena hari Sabtu kemarin saya bertemu dengan adik saya, adik-adik kami ternyata 9 orang mereka positif COVID. Jadi saya sekeluarga harus isolasi mandiri sampai nanti malam. Ya, Amang. Ya. Yang kedua, saya tertarik dengan Amang Limbong tadi, intinya tadi bahwa penginjilan modernisasi itu harus mengikuti kemajuan zaman dan juga tidak susah, simple, dan yang terakhir harus bermanfaat. Nah, saya
kebetulan dari tahun 78 sampai tahun 89 sudah aktif di penginjilan ke daerah-daerah, Mang. Jadi yang saya lihat, saya sepakat dengan Inang Irianti tadi bahwa memang HKBP itu sangat tertinggal terhadap penginjilan terhadap gereja lain. Baik gereja GKPI, KPS, dan yang lain-lain, kita sangat tertinggal. Karena selama saya hampir 11 tahun atau 11 tahun penginjilan ke daerah-daerah, penginjilan dari HKBP sangat jarang saya temukan, tapi gereja-gereja lain kita sering ketemu di daerah. Nah, yang ketiga, bahwa memang seperti yang dikatakan Inang Irianti tadi, HKBP kurang fokusnya untuk mengembangkan penginjilan. Kalau kita lihat juga di almanak itu, sangat sedikit yang difokuskan anggaran-anggaran maupun pembicaraan mengenai penginjilan. Jadi ini memang harus menjadi fokus HKBP ke depan. Karena apa? Dengan zaman modernisasi ini bisa-bisa nanti HKBP ini bisa ketinggalan, ya. Secara jumlah memang HKBP sangat banyak. Tapi kalau kita lihat secara de facto-nya, baik yang bergereja, baik itu Naposo Bulung, ya remaja, dan juga tua-tua, sangat, kalau hasil pengumpulan data kita 5 tahun yang lalu, Naposo dan remaja itu hanya sekitar 12% yang hadir di gereja. Nah, tapi penginjilan ke arah sana saya lihat sangat kurang. Nah, karena itu saya sepakat bahwa mindset, para pendeta dan juga para penginjil harus beralih bagaimana menyampaikan firman Tuhan, bukan hanya sekedar seremonial, jadi menyampaikan secara satu arah. Sekarang ini harus dua arah, dan yang terakhir harus bermanfaat. Nah, itulah saya lihat Amang Limbong, bagaimana menyajikan ini supaya bermanfaat. Jadi seperti Amang bilang, sangat lebih besar, gampang ditiru orang yang diperbuat daripada yang diucapkan. Saya sepakat seperti itu. Jadi harus mengarah ke sana. Yang terakhir, yang keempat, bahwa para pendeta dan juga para penginjil memang harus mau mengikuti modernisasi. Jadi bagaimana menyampaikan supaya orang milenial sekarang bisa tertarik. Karena kami yang sudah umur 60 tahun ke atas, mungkin ya paling 10 tahun lagi hidupnya kan. Tapi yang milenial sekarang inilah yang menjadi target kita, bagaimana mereka supaya terus percaya kepada Tuhan dan tetap menjadi warga jemaat HKBP. Nah, ini mungkin yang perlu saya kritik. Saya kebetulan pernah 3 tahun menjadi ketua Marturia di distrik 8 wilayah 2. Jadi seperti Nang Riani bilang tadi, memang hanya diprogramkan, tadi jarang pernah dilaksanakan. Itulah di distrik 8 ini. Jadi ada beberapa gereja yang memang sudah maju, tapi sangat sedikit bila dibanding dengan gereja di distrik 8 ini ada 54 resort. Jadi bagaimana kita mengarahkan ke sana, itu yang paling perlu. Jadi kaum milenial kita inilah yang perlu kita tangkap supaya tidak beralih menjadi lari kepada gereja lain atau kepada keimanan yang lain. Saya kira itu Amang masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Amang Situa Dules. Selanjutnya kami serahkan ke Amang Pendeta Limbong. Ya, baik Amang Inang. Menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Amang Situa Dules Manurung tadi, ada satu poin yang kita tidak boleh abaikan, bahwa memang penginjilan keluar artinya menjangkau orang-orang yang belum berada di dalam gereja, itu memang sesuatu yang sangat terbilang lambat, terbilang kurang efektif yang bisa dilakukan selama ini. Beberapa pos penginjilan kita masih tetap berupa pos, masih belum bisa secara cepat kita menambah kawasan atau rintisan-rintisan baru. Itu yang kami dapat dari semi loka karya Zending di tahun yang lalu. Tapi yang kedua,
memang kalau penginjilan ke dalam hal kita memperkuat di dalam, ini sudah berjalan lumayan atau terbilang cukup efektif. Artinya membimbing jemaat dengan sistem yang kita punya, mulai dari para guru malua, dari sekolah minggu, dari semua pembinaan-pembinaan yang bisa kita lakukan, semua ini sudah berjalan. Hanya memang betul seperti yang sampaikan Amang Sintua Dules tadi. Ini perlu perhatian yang serius terhadap bagaimana kita beranjak keluar terhadap dunia yang lebih dari orang-orang yang aktif di gereja. Artinya baik itu jemaat kita atau bukan jemaat kita, tapi kehadiran kita harus memperlihatkan wajah Kristus yang menghidupkan itu. Jadi kami setuju Amang, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih mengarahkan visi kita ke sini supaya makin banyak orang-orang yang menerima dan merasakan kasih dan penyertaan Kristus. Jadi kalau dulu mungkin kita menyebut slogan Buan Sadanari tu Yesus, tapi zaman ini telah mengubahnya dengan Buan Yesus tu Sadanari. Artinya bukan supaya mengkristenkan orang, bukan supaya meng-HKBP-kan orang, tetapi kita mau memperlihatkan bahwa Kristus adalah kasih, juru selamat, penebus, penolong di dalam kehidupan kita. Itulah sekaligus menjadi statement penutup kami. Ini bukan tentang bagaimana kita mengkristenisasi, tidak, tetapi kemudian menghadirkan nilai-nilai kekristenan kepada seluas-luasnya kehidupan dengan sarana-sarana yang kita sebut tadi, apakah itu teknologi, apakah itu program-program pelayanan kita, sehingga makin banyak orang yang merasakan kasih dan sentuhan hati daripada Sang Kristus Juru Selamat kita itu. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Limbong. Ya, luar biasa pemaparannya. Ini pasti yang jelas akan meningkatkan pengetahuan seluruh peserta webinar ini ya, mengenai penginjilan dan banyak hal yang baru yang kita ketahui melalui pemaparan ini. Dan ini juga jelas akan meningkatkan penginjilan yang ada di Gereja HKBP Durensawit. Terima kasih sekali lagi untuk Amang Pendeta Limbong. Barangkali kita kasih aplaus, tolong di-unmute semua. Tolong di-unmute semua. Kita tepuk tangan. Tolong semuanya, unmute. Ya, 1, 2, 3, kita tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Sebelum acara berikutnya, ke acara penutupan, kita kasih kesempatan kepada Amang Uluan kita, Amang Pendeta Japati. Ya. Horas sama kita. Terima kasih Pak Dr. Sukamto Limbong, adik saya. Jadi berbahagia kita hari ini ada dokter kita yang bisa menyampaikan materi ini. Jadi beliau ini adalah adik kelas saya yang saya kenal cukup baik, ramah, berjudo, ya. Dan itulah keistimewanya dia sudah dokter, dia jadi dosen, ala yang gue pengalaman di lapangan atau ngado pergi jang gimana saat itu. Itu kan? Pasti Pak, pasti Pak. Betul kesuruh waktu saya dibana kan, ate. Jadi makasih adik saya Pendeta Dr. Sukamto Limbong. Yang kedua, kita yang berkumpul di Zoom ini, yang saya sampaikan pertama adalah begini. Kalau tadi Pak Dr. Sukamto Limbong bicara tentang era postmodernisme, bagaimana penginjilan kita harus sampaikan, maka pasti tonga pasaton isi hati di postmodernisme kuna donggo ciri khasna pasaton isi hati. Contoh begini. Jadi kalau dulu orang tua nilai anaknya jelek, pasti marah, pasti dia bilang, otomaho kan begitu ya. Kalau sekarang, kalau nilai anak kita 5 matematika, jangan bilang bodoh anak kita itu. Nah, kamu bukan bodoh, cuman kurang rajin kamu belajar. Karena tidak ada manusia yang ciptakan Tuhan orang bodoh. Kan begitu. Nah, noai pesongonido doh nokutu ita. Jadi, ang kosohita be memuji perjulu HKBP tahun. Besi dia deh. Lebobi memuji HKBP dulu saya tokan. Dan kita opusara. Ya, jadi saya mau katakan Pak Dr. Sukamto Limbong, sebenarnya Durensawit itu
sedikit lebih maju sekarang sesi sendingnya. Karena apa? Karena kita sudah membuat beberapa terobosan, menyampaikan firman Tuhan secara renungan pagi, jam 5 pagi kepada semua jemaat sebelum memulai pekerjaan. Dan yang kedua, nanti tanggal 10 Juli ada Postcode itu yang kita sedang podcast yang sedang kita sudah progres, nanti kita akan tayangkan itu tentang saat teduh, bagaimana kita melakukan saat teduh. Dan yang ketiga, sebenarnya kolaborasi kerja sending dengan diakoni itu cukup bagus. Di tahun ini kita sudah buka bagaimana sending dan diakonia itu bersama-sama melakukan perkunjungan kepada jemaat yang sudah tidak bisa lagi ke gereja, sudah sakit menahun, dan sebagainya. Jadi kita buat namanya adalah pelayanan terpadu, seksi sending dan diakoni. Nah, ini sudah kita jalankan mulai bulan Februari yang lalu dan akan terus kita laksanakan. Yang kedua, soal evangelism explosion dengan Malang, itu bagi saya tidak sesuatu yang alergi bagi saya. Itu sudah kita lakukan, Amang Inang. Di Suprapto itu ada 12 modul yang kita sudah lakukan, dan juga di Durensawit baru saja bulan Maret yang lalu, evangelism explosion itu telah kita undang juga di ruang Zoom untuk memberikan pembekalan kepada kita semua. Jadi AKBP Durensawit itu tidak begitu alergi dengan gereja lain. Kalau ada yang positif kita ambil, tetapi tetap kita merujah aturan dohot, aturan peraturan di Huriata, kan itu kan. Nah, jadi yang saya mau katakan, sebenarnya yang saya tangkap dari penjelasan Dr. Sukamto Limbong dalam webinar hari ini, pertama membawa kita kepada pemahaman baru bahwa di postmodern ini bagaimana kita menyampaikan Injil dalam konteks yang memang sudah harus kita lihat secara cermat di zaman ini. Jadi sangat menarik unaknya Kulala Pendeta Limbong menyampaikan bagaimana menyampaikan Injil harus melihat konteks. Jadi tidak bisa lagi kita lepas dari situ, sehingga perjalanan kita di tengah-tengah pelayanan gereja, di era digital, di masa pandemi COVID, dan ada sol-solan dari sisi negatif. Tidak, tadi Pendeta Limbong katakan, pandemi COVID pun jangan dipandang akhir zaman atau hari perpudi di kita. Tapi justru di pandemi COVID kita harus kerja keras menyampaikan berita Injil ini kepada semua jemaat. Jadi ada justru percepatan melalui media yang kita pakai sekarang. Yang kedua adalah bagaimana kita sekarang tidak hanya lagi mengajarkan tentang Allah, tetapi tadi Pak Limbong katakan, zaman ini mengajak kita supaya semua umat merasakan Allah dalam hidupnya. Jadi ini sangat penting tadi penekanan Pak Limbong. Jadi, cara kita mengajarkan Injil, berita firman Tuhan di dulu waktu kita masih zaman-zaman, katakanlah orang tua kita yang berumur 70 tahun ini, sudah beda lah dengan sekarang. Jadi kita tidak hanya mengajarkan tentang Allah lagi, tapi bagaimana jemaat itu bisa merasakan kehadiran Allah. Ini benar kita dok, jamitat tanwain dan 80% historis, tetapi sudah harus kita lihat lebih porsinya kepada aktualisasi daripada zaman yang sedang kita hadapi. Sehingga jemaat bisa dengan senyum melihat pandemi COVID ini, bisa tenang mengharapkan hidup kekal meskipun dia melewati masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Jadi seksi sending dengan pembekalan hari ini dari Pak Sukamto Limbong, marilah kita 3B. Pertama, bersukacita, yang kedua, bergerak, dan yang ketiga, kita berbuat. Jadi ini saya pikir yang diharapkan Pak Limbong dari kita, sehingga webinar ini punya dampak yang sangat besar untuk KKBP Durensawit ke depan nanti. Jadi jangan lagi kita lebih banyak berdiskusi di ruang Zoom, tetapi mulai minggu depan, sending Dewan Marturia sudah berpikir kemana dan apa, bagaimana kita berbuat sesuatu di era postmodernisme ini. Jadi terima kasih Pak Limbong, dan pola menebai ceramah yang gikuau, tetapi saya hanya mengajak lebih supaya seksi sending ini, orang tua kita ini lebih bergairah, bersukacita, bergerak, dan berbuat di tengah masa pandemi COVID ini. Horas, puji Tuhan. Iya, benar-benar aplikatif Bang, untuk bagaimana kita mengerjakannya di gereja, di sehari-hari. Terima kasih Bang. Baik, mau lihat ya Diamang Pendeta Uluan. Jadi kita lanjutkan acara masuk acara penutup.
Mari dia maita sa buku ede nomor 666. Inang Debbie. Ikodo anota barita stu ingana lahulumi imahulong ng hasitongan dame na manok tongi dame na manok tongi ay nang bicar hati urun nauksal punahulumi kuasa ni Kristus otong saliling-liling nai. Pinangiduma amang pendeta Limbung menutup acara tahu. Hamima menutup, nauli. Nanti ta pasonang rohata, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami mengucap puji dan syukur kami. Sedalam syukur, setinggi puji patut kami sampaikan kehadirat-Mu yang kudus. Karena perkenananmu lah kami boleh merayakan persekutuan kami pada hari ini, saat ini, khususnya pada acara webinar kami, yang terus-menerus mengingatkan kami dan menggerakkan kami untuk bergegas dan bersegera menunaikan perutusan kami di tengah-tengah kehidupan ini, menjadi saksi kehidupan yang menghidupkan, yang menghadirkan kehidupan di tengah-tengah seluas-luasnya kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah gereja, masyarakat, pekerjaan, dan yang lain-lain. Biarlah kiranya Tuhan dengan pertolongan-Mu, seksi zending kami, Dewan Marturia, dan seluruh para halado, terlebih-lebih jemaat-jemaat-Mu di gereja ini, di HKBP Duren Sawit yang kami cintai ini, dapat mengimplementasikan perjumpaan kami yang ringkas ini menjadi sebuah perwujudan di tengah-tengah pertama-tama pada diri kami pribadi lepas pribadi, pada keluarga-keluarga kami, dan kemudian pada lingkungan yang lebih luas, baik di tengah-tengah gereja dan masyarakat kami. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami dalam mewartakan kasih dan kebaikan-Mu. Terlebih-lebih mereka yang sedang dalam pergumulan, entah karena pandemi yang sedang terjadi ini, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak mempunyai segala yang mereka butuhkan dalam hidup sehari-hari. Biarlah Tuhan, kabar baik yang daripada-Mu, yang menjadi kekuatan dan penghiburan, yang membawa mereka terus berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Bapa, kami memohon, berkatilah gereja kami HKBP Duren Sawit untuk terus menunaikan tugas dan panggilannya bagi dunia ini. Biarlah kiranya Bapak Pendeta Resort kami bersama seluruh pelayan dan juga keluarga dan semua jemaat-Mu dapat bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjadi tanda kehadiran-Mu, Injil yang hidup di tengah-tengah kehidupan di masyarakat dimanapun kami berada. Inilah persekutuan kami Bapa yang sebentar lagi akan berakhir. Tetapi tindakan misional, penginjilan baru akan segera kami mulai. Biarlah dengan Roh-Mu yang kudus kami terus diperlengkapi, dan dengan berkat-Mu kami dihidupkan. Terpuji dimuliakanlah Engkau Bapa, dalam Yesus kami memohon. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.